Selain segudang persoalan dari infrastruktur yang belum siap, IKN juga masih terkendala soal dana investasi pembangunannya. Dari segi ekonomi, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti juga ragu bahwa seremonial perayaan kemerdekaan di IKN tidak akan cukup menarik minat dari investor asing untuk menanamkan modalnya. Investasi asing dinilai Esther masih nihil masuk ke kawasan ini sehingga dana APBN masih dipakai untuk membangun IKN. Menurutnya pemerintah perlu membuat formula kebijakan yang ramah investasi dan juga mudah, sehingga hal ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Sebagai informasi bahwa mega proyek IKN menelan anggaran negara sebanyak 72,3 triliun rupiah dalam 3 tahun belakangan ini. Padahal postur APBN untuk pembangunan IKN awalnya didesain hanya 20% dari total kebutuhan dana yang mencapai 466 triliun rupiah. Artinya hanya 93,2 triliun rupiah. Pos pendanaan negara yang seharusnya dipakai untuk membangun IKN. Melihat kondisi ini, sejumlah pihak mempertanyakan apakah strategi Presiden untuk memaksakan perayaan kenegaraan di sana berdampak langsung untuk meyakinkan investor global? Apakah nanti setelah adanya upacara 17-an itu investor akan datang, tergantung ya, tergantung dari kepastian hukum dari pemerintah gitu ya. Karena salah satu PR besar yang ada di dalam iklim investasi yang ada di Indonesia adalah kalau berdasarkan data Is Doing Business Indonesia, terbitan World Bank, itu adalah getting started business ya. Jadi kemudahan berusaha, kemudahan berbisnis ketika bisnis itu dimulai. Apakah izinnya itu mudah? Misalnya janji 3 hari, apakah dipenuhi 3 hari? Atau janji 3 hari jadi 100 hari gitu kan. Kemudian kemudahan birokrasi dalam perizinan itu juga masih problem. Kemudian ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan itu juga masih problem. Artinya konsistensi dan peraturan yang berubah-berubah itu masih kita lihat ya sampai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.